Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang hangat dan menarik mengenai adat basandi syara basandi kitabullah di era modern. Kali ini, Ambo Ari akan melakukan bincang-bincang ringan bersama Datuk Parmato Dirajo, pasukan Simabua, selaku guru pemangku adat di Kota Nanampe, Kota Payakumbuh. Sebelumnya gimana kabarnya pada tua? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Langsung saja berbicara mengenai adat basandi syara basandi kitabullah. Di sini Ambo ingin tahu sebenarnya makna dan nilai apa yang ada dalam falsafah tersebut Datua. Ya. Lalu nilai atau prinsip apa saja yang masih perlu dipertahankan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di era modern saat ini, Datuk. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mengenai adat basandi syara basandi kitabullah di Minangkabau ini adalah tempat tagak oleh orang Minangkabau. Orang Minangkabau ko punya adat yang kokoh masuk sebelum agama Islam. Jauh dulunya adat daripada syara ke Minangkabau. Jadi untuk itu mengenai adat itu adalah harga mati oleh orang Minangkabau. Budayanya harus dilestarikan. Sejak tahun awal tahun abad ke-18 itu seluruh nenek mama sampai jini di Minangkabau itu sudah sepakat bahwa di Minangkabau adat basandi syara basandi kitabullah. Jadi makna yang dapat kita ambil dalam falsafah itu, adat itu harus dipunyai oleh orang Minangkabau. Orang Minangkabau itu harus beradat sama dengan suku bangsa lain. Jadi untuk itu kenapa adat basandi syara? Karena ajaran adat dengan syara itu menurut ulama itu sejalan. Sejalan. Makanya adat basandi syara basandi kitabullah. Kitabullah itu kan Al-Quran. Jadi antara adat dengan syara itu di Minangkabau itu harga mati oleh orang Minangkabau. Tempat berpijak oleh pedoman hidup oleh orang Minangkabau. Lalu adat gua itu aturan nan dikecekkan adat di Minangkabau itu adalah kebeberapaan yang tersusun terjadi dengan aturan. Adat itu menurut bahasa ada 3 macamnya. Yang pertama menurut bahasa Arab. Adat itu artinya kebiasaan. Yang kedua menurut bahasa Sanskerta. Adat itu tidak artinya. Dat benda. Jadi berarti adat itu tidak benda. Tak bisa dikakok dah. Yang ketiga mengenai Minangkabau, adat itu seperti yang Ambo sampaikan tadi adalah kebeberapaan yang tersusun terjadi dengan aturan. Siapa membuat adat ko? Yaitu orang tua kita, Datuk Perpati Sebatang, yo Datuk Katamanggungan. Itu yang dinamakan adat istiadat. Jadi falsafah yang dapat kita sampaikan di siko mengenai maknanya, adat dan syara itu wajib dilaksanakan oleh Minangkabau. Kalau adat itu adalah kebiasaan, adalah pedoman hidup oleh orang Minangkabau. Itu 2 kelarasan. Yang pertama kelarasan Koto Piliang, adat Datuk Katamanggungan, dan yang kedua kelarasan Bodi Cinago, adat Datuk Perpati Sebatang. Nama buah adat nama 2 tua. Jadi adat ko ada 4 macam. Yang pertama adat nasbona adat. Yang dikecekkan adat nasbona adat yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua adat nan diadatkan. Nan dibuat dia Datuk Perpati Sebatang, dia Datuk Katamanggungan. Nan nomor 1 dan nomor 2 itu adat nan babu mati namun. Adat yang berbuah mati tidak bisa ditukar-tukar. Saya nilai tolok menukar hadis Al-Quran kan tidak bicara. Iya, nak bisa itu.
Adat tu Pati Sebatang, beliau-beliau tu lah meninggal. Lah disumpah, lah di Pati Sumpah Setia. Sampai kini masih berlaku. Yang ketiga, adat adat istiadat. Yang keempat, adat teradat. Adat istiadat dengan adat yang teradat itu adalah adat dan babu sintak. Babu Sinta. Boleh ditukar, tapi nagari menukar. Oh. Artinya bagi seorang adat dan selengkah nagari. Itu nan dua tu. Nan dua di atas babu mati, nan dua di bawah babu sintak. Boleh ditukar, tapi nagari menukar. Jadi yang penting deh kita orang Minangkabau mengenai adat dan syarak itu dipacak dek digangam tangguh. Yang pertama mengenai syarak sebagai agama kita, dan kedua adat sebagai budaya kita di Minangkabau. Harus dipacak dek digangam tangguh dan dilaksanakan oleh orang Minangkabau. Berarti orang Minang tuh orang Islam lah ya berarti. Islam. Minangkabau seluruhnya Islam. Islam. Berdasarkan yang Datuk sampaikan tadi terkait nilai yang masih perlu dipertahankan pada saat ini, lalu bagaimana cara penerapannya sekarang untuk generasi muda ini, Datuk? Karena di lingkungan sekolah sudah mulai tidak ada lagi pembelajaran BAM budaya alam Minangkabau ini, Datuk. Terima kasih. Bagaimana cara penerapan? Penerapannya sekarang untuk generasi muda, Pak. Secara lingkungan sekolah sudah itu. Jadi cara penerapannya karena BAM ini kepanjangannya kepanjangan belajar agama adat Budaya alam Minangkabau. Minangkabau. Dulu BAM itu di anak SD, SMP ada, sekarang tidak ada lagi. Iya, Datuk. Jadi cara penerapannya itu di nagari-nagari itu harus dilaksanakan pengajian adat khusus untuk generasi muda. Bahwa termasuk di dalamnya bunukan wong. Jadi tidak di sekolah lagi. Berarti di surau, Datuk. Di balai-balai adat atau di balai surau-surau boleh. Ambo tu di balai polam tu itu bunukan wong tu. Itu kalau di balai Malanung 2 tu khusus mengenai generasi muda itu ada apanya tu pengajian adatnya. Ada. Jadi karena di BAM tidak ada, di nagari harus dilaksanakan. So generasi muda kini mengenai adat tu tentu tidak tahu lah. Harus diberi pembekalan oleh yang tu. Yang pertama oleh nenek mama dan pemangku adat. So kalaulah dia pengajian adat namanya untuk generasi tua, sehingga tahu Minangkabau ko ako adat tu. Tahunya. Sehingga generasi muda tu sangat mencintai kepada adatnya. Kalau tidak diagih generasi muda tu mengenai pengetahuan adat, ia banyak nyenyo saja. Tapi kalaulah diagih pengetahuan adat, ia cinta kebudayaannya Minangkabau. Jadi yang penting diberinya pembekalan. Generasi muda tu khusus. Kalau kami di Kota Nampe itu diagih untuk generasi muda. Bunukan duang. Nenek mama. Diadakan pengajian adat namanya. Untuk generasi muda ikut pengajiannya. Bunukan duang ke pengajian. Nenek mama ikut pengajiannya. Nenek mama juga boleh mengaji dia di balai itu. Jadi generasi muda khusus itu harus diadakan pengetahuan adat kunyo, diberikan pengetahuan adat kunyo. Sehingga nyo tahu bahan adat ko di Minangkabau. Sehingga nyo mencintai budayanya di Minangkabau ko. Karena BAM tidak boleh. Iya, Datuk. Supaya bisa lebih dihargai. Iya, dihargai ya. Karena di sekolah tidak boleh. Ada dua pertanyaannya. Iya, Datuk. Menurut Datuk, di era modern saat ini, apakah ada konflik antara adat Minangkabau dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, Datuk? Kalau konflik antara adat dengan syarak, kalau di Minangkabau, setelah adat bersandi syarak bersandi kitabullah, itu konflik tidak boleh. So dulu ada adat namanya adat mentania. Itu adat mentania tidak diterima di syarak. Itu sudah dihabiskan. Jadi kini ko antara adat dan syarak itulah sejalan. Sejalan. Tak ada konflik.
Berarti nak ada konflik ya Pak Datuk. Tidak ada konflik lah. So nyolah sejalan. So adat yang melanggar agama itu ada mentaniak namanya, itu sudah dihapuskan. Nah, contohnya dulu kalau beralek kawin gua itu berambung di rumah mak dua ayam. Iya Pak Datuk. Baba serak piti. Iya. Itu kini sudah dibuang, tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Singgonya ada presiden syarat presiden sandi kita kita bawa kini ko lah sejalan. Tidak ada konflik lah. Tidak ada konflik. Lalu, seberapa penting pemahaman agama bagi generasi muda untuk memahami hubungan adat dan syarak di era digital, Datuk? Misalnya, dalam penggunaan media sosial, bagaimana nilai adat dan syarak bisa mencegah penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Pemahaman agama bagi generasi muda. Pemahaman agama generasi muda itu kalau di masjid-masjid di Minangkabau itu ada namanya generasi muda Islam, ya namanya. Setiap hari minggunya melaksanakan apa tuh pendidikan agama bagi generasi muda. Kalau di Tanjung Pakos setiap hari minggu tuh ada tuh mengenai pendidikan Islam di masjid itu apa keniknya itu di Masjid Al-Mutakin diadakan mengenai agama, hubungan adat dengan syarak di era digital, misalnya penggunaan media sosial. Media sosial ini kadang-kadang susah waktunya. Kadang-kadang banyak yang kuat. Banyak yang kuat. Jadi media sosial kok kini oleh pemerintah itu susah juga. So memang media sosial kok sangat bebas menyampaikan pendapatnya. Tidak ada batasannya. Jadi di media sosial kok bagaimana nilai adat dan syarak bisa mencegah. Generasi muda tu kalau ada berita di media sosial tu dinilai, dicari dulu di generasi muda. Betul kok enggak? Apalagi generasi muda tu pendidikannya lah SMA aja perguruan tinggi. Lah bisanya menilai. Jadi di media sosial kok kalau ada berita namanya klarifikasi dulu. Betul berita aku enggak. So di media sosial kok banyak kok. Banyak. Jadi generasi muda harus pakai filter, punya filter. Buat tu kau hendak berita kau di media sosial. Kalau media sosialnya banyak yang apalagi cari dalam TV itu banyak yang tidak betul. Mencegah penyebaran informasi Jadi generasi muda itu harus meneliti, mengklarifikasi daripada berita yang ada di media sosial kok. Mana betul, mana indah. Jadi ada berita percaya jangan tidak boleh. Jadi harus diperiksa dulu. Supaya tidak terjadi simpang siur tidak terjadi simpang siur. So berita kok kadang ada yang positif, ada yang hoax. Banyak tuh terjadi. Jadi generasi muda tuh diharapkan diteliti dulu. Diteliti dulu. Baik, Datuk. Lalu bagaimana masyarakat adat dapat mempertahankan ajaran Islam dan adat berdasarkan syarak di tengah perubahan sosial yang cepat, Datuk? Apakah ada hukuman jika melanggar aturan adat oleh masyarakat, Datuk? Pertanyaannya, bagaimana masyarakat adat dapat mempertahankan ajaran Islam? Masyarakat adat itu seperti yang saya sampaikan tadi, inilah sejalan dengan Islam. Sudah itu ajaran Islam dan adat berlandaskan syarak di tengah perubahan sosial yang cepat. Dan apa hukuman jika melanggar aturan adat? Kalau ada masyarakat yang melanggar aturan adat, itu dalam hukum adat ada aturannya. Tertulis aturannya. Sebagai contoh, ada salah seorang generasi muda
agak mencaci salah seorang nenek mama contohnya. Iya, Datuk. Itu di dalam adat dikecekkan salah ke manusia minta maaf. Salah ke Tuhan minta tobat. Salah kepada penghulu bautang. Tapi bautangnya tuh menurut hukum adat ya dicari dah lu. Ba'a kesalahan kemenakan kau. Ndak dijatuhkan saja hukum adatnya. Dicari dah hukum adat ya dulu. Kalau boleh hukum adat ni kau, kalau ringan ni kau, kalau menengah kau, dia hukum adat tu bertingkat-tingkat. Berjanjang. Jadi ndak murah nenek mama kau menjatuhkan hukum adat kepada kemenakan. Diteliti dulu. Orang salah penghulu sekian nang butang ndak boleh. Harus diteliti. Hukum adat iko di Minangkabau. Ya, yang terakhir tujuannya perdamaian terakhir. Kalau hukum adat Minangkabau perdamaian. Walaupun antara manusia dengan manusia, antara nenek mama juga kemenakan, antara kadang-kadang pesoko rendah juga pesoko tinggi. Itu kalau hukum adat itu yang terakhir perdamaian. Tujuannya perdamaian. Ndak ada nang kalah, ndak ada nang menang. Itu hukum adat. Di hukum adat ndak ada yang menang, ndak ada yang kalah. Cuma perdamaian. Perdamaian. Yang ada kalah menang itu adalah hukum positif. Hukum positif tu. Itu ada patut seketika. Jadi melanggar hukum adat kenalah tu. Memang ada hukum adat tertulis hukum adat tu. Tertulis. Lepas itu sampai 5. Dan terakhir itu, mungkin ini juga akan menjadi inspirasi bagi kita generasi muda untuk bisa terus melestarikan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kemajuan zaman dan pelestarian nilai adat berlandaskan syara di masyarakat modern saat ini, Datuk. Khusus untuk generasi muda, bagaimana melestarikannya? Generasi muda tu setelah diberi pengajian adatnya tu paham dia adat tu. Paham dia adat. Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kemajuan zaman? Kemajuan zaman tu tak bisa kita bendung. Hanya maju seorang aja nya. Pada pelestarian nilai adat Basandi Syara dan Basandi Kitabullah. Jadi kita harus kokoh di adat dan syara. Kalau kita lah kokoh memecah adat dan syara di Minangkabau, itu apa sajalah perkembangan zaman modern gua ndak kalah di dalam alat di KCN, ndak kalah put de hujan, ndak kalah kang de panai. Tetap. Tapi kokoh. Itu yang kita apakan generasi muda tu ndak seluruhnya tercover untuk mengapakan pengajian adat tu. Ndak keseluruhannya dah. Bahkan ada negara kita ndak madukan pengajian adat. Itu sedih waktunya. Sedih waktunya. Kalau pengajian generasi muda itulah dia lagi pengajian adat, ini paham. So ada Basandi Syara kau, Syara Basandi Kitabullah kau, harga mati oleh orang Minangkabau. Jadi mengenai di masyarakat modern tu harus kokoh. Harus kokoh memecah adat dan syara. Walaupun aja zaman yang akan datang, budaya yang akan datang Minangkabau, generasi muda tu le kokoh memecah adat dan syara, amannya. Amannya. Kalau kita lah kokoh memecah adat dan syara, itu tak ada kemapai ya, itulah serugo. Serugo, tak ada elok saja. Kalau mengaji adat awak sama mengaji apa ni? Mengaji syarat. Nan elok-elok dia ajarnya. Nan elok-elok aja dia ajarnya. So pengajian adat tu menurut adat itu materinya 3. Yang pertama cupak namanya. Nan dikecian cupak tu adat. Nan kedua undang. Nan dikecian undang tu hukum adat. Nan ketiga pelajaran penghulu. 3 materi pengajian adat tu di Minangkabau. Cupak, undang dan penghulu.
Itu tiga materinya. Kalau lah terpacik nanti gua tu alaman lah. Laman ya. Alaman ya. So itu dapat yang bertambahkan di Minangkabau ko agama Islam masuk abad ke-7. Kau kan masih suara. Iya abad ke-7 anak. Iya. Iya ya. Dan dibawa de Syekh Burhanuddin di Pariaman dan Tuan Kurau di Raung. Itulah orang yang berjasa mengembangkan agama Islam di Minangkabau. Tapi agama Islam tu ia di pantai dulu berkembangnya. Baru keko kadarek namanya. Jadi bangsa-bangsa. Jadi agama Islam tu masuk ke Minangkabau tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Sajalannya salah. Iya, Dada. Salah. Sarak tu masuk ke Minangkabau tu tidak sulitnya dah. Soalnya sejalan dengan adat. Nyo kan adat nan dulu, sarak kemudian datang. Kan adat datang dulu. Iya, Dada. Perpatian Sebatang tu pengetahuan kita bersama itu ada adanya abad pertama tu. Jodoh tu kata bangungan dia. Kalau lama adat tu ada. Sedangkan agama Islam abad ke-7 masuk. Kan jauh dulu yang ada. Iya. Apa lagi? Berarti yang di Tugu tu kata-kata adat basandi syarak basandi kitabullah tu alado ya pada tak? Lah, itulah resmi ni Minangkabau. Musyawarah besar di Pucak Batu di luar Tanah Datar. Di Pucak Batu di Bukit Marapalam namanya. Musyawarah besar namanya Minangkabau. Situlah diterapkan adat syarak basandi kitabullah. Kena supaya sampaikan petang, mulai abad ke-7, itulah ada rencana. Tapi resminya baru 1850. 1850. Pada abad ke-7 itu ada rencana ada sini syarat. Tapi belum putus lah. Lu Minangkabau lah. Pada tahun 1850 itu lah seluruh Minangkabau mengakui. Di Paci Orek, di Ganggam Togu, penemuan hidup dari orang Minangkabau dah. Seorang Minangkabau, kalau orang Minangkabau agama Islam sedang. Kalau orang Minangkabau Islam sedang. Sebelumnya terima kasih pada Tua yang telah menjawab pertanyaan kami yang telah Datua jawab dengan baik. Sangat bermanfaat sekali bincang-bincang kita kali ini Datua. Terima kasih atas wawasan barunya Datua dan semoga bermanfaat. Dia ambo sebagai narasumber lah namanya. Iko kewajiban ambo selaku nenek mama menyampaikan ke generasi muda. So pada itu adat ko memang jo sarak ko indah harga mati. Kalau buat sampai tadi harga mati di Minangkabau di Paci Orek di Ganggam Togu. Jadi moga-moga untuk generasi muda apalagi dari mahasiswa tolonglah kita Paci Orek, kita Ganggam Togu, adat bahasa di serak bahasa di kitabullah.